Kan teman-teman mungkin belum lahir. Kalau 90-an mungkin sudah ya? Jadi 90-an mungkin sudah lahir gitu ya. Tapi nggak ngerti kita apa data warehouse gitu kan, karena masih baru lah. Nah, di tahun 70 itu kayak komputer sudah ada ya, ini mainframe komputer yang komputernya mungkin segede-gede rumah kali ya, yang kalau 2 minggu lalu saya sampaikan bahwa dulu visualisasi data tuh udah ada loh dari tahun 70-an, tapi mungkin bentuknya kan nggak sebagus sekarang gitu, dan mereka buatnya lebih lebih apa, lebih lama dibandingkan kita gitu ya, karena komputernya besar sekali gitu ya. Jadi di sini kita gunakan, komputer yang sangat besar gitu ya. Jadi kalau kita, perhatikan di sini masih baru simple data entry saja gitu. Nah, di tahun 80 udah ada nih PC. PC ya PC seperti yang kita juga punya sekarang ya, tapi tidak se-advance sekarang. Jadi di PC ini, di mini personal komputer ini kan hanya bisa digunakan oleh orang itu sendiri. Jadi aksesnya sangat terbatas. Jadi kalau misalkan komputer itu ya hanya bisa diakses oleh orang tertentu gitu ya, kalau komputer. Kalau data warehouse, nah itu sudah bisa terintegrasi tuh, semua orang bisa terkoneksi, bisa saling melihat dan seterusnya gitu ya, itu ada di tahun 90. Nah, di tahun 2000-an itu sudah masuk ke era apa, data itu sudah apa, data itu, sudah, growing secara eksponensial, sudah tumbuh secara eksponensial. Jadi kita masuk ke data yang sangat besar gitu ya, sehingga di sini kita data warehouse-nya pun eee, sudah sudah mulai, dipakai begitu ya, dan bisnis intelijennya sudah mulai populer karena kita sudah menghadapi growing data yang sangat besar gitu ya di dalam di dunia ini gitu ya. Lalu di 2010 lagi, musimnya, lagi eranya big data analytics. Makanya mungkin apalagi sekarang-sekarang ya, kalau kita lihat prediksi pekerjaan yang akan survive gitu ya selama sekian tahun ke depan, itu salah satunya apa? Data science gitu ya. Data science atau business analytics ya. Itu salah satu pekerjaan yang akan survive gitu ya beberapa tahun. Karena apa? Karena kita sudah masuk di era yang big data. Kayak sekarang, dulu tuh kalau di IPB jurusan statistik kan jurusannya departemennya namanya kan statistika gitu. Kalau sekarang udah berubah dia, branding. Jadi statistika dan sains data. Jadi apalagi di kampus-kampus yang lain ya, sudah, apa namanya, sudah masuk gitu ya, banyak juga jurusan tentang data science gitu. Jadi memang karena sangat hype ya, dan itu salah satu pekerjaan yang akan bertahan gitu, diprediksi akan bertahan sampai beberapa tahun. Karena makanya itu karena kita sudah masuk di era big data analytics. Ada social media analytics ya, social media analytics termasuk, eee, prodi juga yang lagi banget ya adalah bisnis digital. Ya. Ya, itu ya. Jadi ada beberapa, prodi-prodi yang barangkali baru gitu ya, baru yang berkaitan dengan, ini, karena ini lagi naiknya gitu, lagi growing secara eksponensial tadi. Jadi lagi growing gitu ya, big data, kemudian dan sosial media analytics gitu, dan seterusnya. Nah, kalau kita, bicara gitu ya, apa namanya, karakteristik dari DW itu sendiri ya, itu ada, subject oriented. Nah, subject oriented tuh maksudnya apa? Jadi kalau kita bicara, subject oriented, itu kita harus jelas dia punya, label label, tertentu begitu ya, sehingga kita bisa minta sesuai minta sesuai, eee, query kita. Query itu minta sesuai permintaan kita. Jadi kalau dalam bahasa informasi itu kita bisa, minta sesuai keinginan kita. Kalau tadi Rahmat ya? Mas Syahrul sampaikan kalau di gudang, apa namanya, gudang barang gitu ya, itu udah ada tulisannya ini, untuk kategori ini untuk kategori ini gitu ya, ini untuk kategori apa dan seterusnya. Nah, itu udah jelas tuh, jadi subject oriented. Misalkan ini untuk waktu kapan, itu jelas tuh di subject oriented. Nah,
Jadi, data warehouse ini dirancang itu untuk mendukung, analisis gitu ya, yang berdasarkan subjek atau area bisnis tertentu. Gitu. Misalnya, data apa sih ini yang kita butuhkan? Data penjualan, data pemasaran, atau data pelanggan, gitu, atau data keuangan. Nah, itu jelas subjeknya. Jadi kita bisa lihat di sana. Nah, kemudian terintegrasi tadi sudah saya jelaskan. Jadi terintegrasi itu koneksi atau saling berkoordinasi antara satu pihak dengan, pihak yang lainnya atau satu 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 sumber dengan sumber yang lainnya gitu ya, sehingga orang itu di dalam satu organisasi datanya nggak beda-beda gitu. Misalkan dari divisi keuangan datanya begini, dari divisi pemasaran datanya begini. Nah, itu nggak mungkin tuh beda karena sudah saling terintegrasi kalau kita pakai data warehouse gitu. Pasti perusahaan besar mulai kayak Gojek, saya nyebutin jadi Gojek, Grab itu udah pasti dia pakai data warehouse karena dia menghimpun banyak data. Belum data driver, belum data pelanggan, belum yang dibeli pelanggan gitu ya, belum data-data, yang berkaitan dengan driver-nya ke sana kemari dan seterusnya. Jadi dia sudah sangat terintegrasi di sana ya. Nah, kemudian time varian atau, bervariasi waktu. Jadi data itu di dalam, data warehouse itu ada dimensi waktunya, gitu ya. Jadi kalau bicara dimensi waktunya, yaitu, kita bisa memungkinkan tadi, kalau di dalam konsep sini, di dalam bisnis analitik, kita bisa bicara what happen atau what is happening. Jadi ini kan bicara data historis sebenarnya. Jadi kita bisa lihat waktu mundur seperti apa, kita butuh data kapan sih gitu ya. Kita bisa melihat tren dari waktu ke waktu, itu di sini. Ya itu di DW itu dihimpun dimensi-dimensi. Kemudian non volatile ya. Jadi kalau non volatile, kalau kita bicara non volatile, ya kalau non volatile itu adalah data ini tadi, ke dalam yang dimuat di data warehouse itu nggak bisa dirubah. Jadi sifatnya nggak berubah-ubah. Jadi kalau sudah masuk di-load ke data warehouse itu nggak bisa kita rubah-rubah gitu dan nggak bisa dihapus. Jadi dia udah nyimpen aja gitu. Jadi makanya bisanya nambah size gitu ya, kalau dihapus nggak bisa. Jadi data itu hanya bisa diakses, nggak bisa dihapus maupun kemudian apa, summarize, di data bisa diringkas gitu ya. Jadi data dalam data warehouse itu, sering diringkas biar lebih cepat. Diringkas tuh maksudnya mana sih yang butuh begitu ya, mungkin mana yang nggak bisa kita akses, mana yang itu tuh semua bisa di situ, diatur di situ. Tidak not normalize atau tidak dinormalisasi gitu ya. Artinya mungkin, data ini mungkin ini bagian ini ya, data itu mungkin, duplikat atau data yang duplikat-duplikat tuh bisa kita atur, bisa kita normalisasi ya, biar kalau kita mau query atau query itu kita mau minta gitu ya, kita mau ya minta ya bahasanya, kita mau minta atau mengambil ya, mengambil data, itu bisa langsung diarahkan ke data-data tertentu yang kita butuh. Ada metadata, ini pasti nggak asing ya, kita dengar meta, atau ada yang namanya meta ya? Nggak percaya deh namanya meta. Jadi metadata ini maknanya adalah menjelaskan data-data. Jadi metadata ini adalah definisi dari data. Definisi, tapi dia explain, dan saya ini lagi ada ya, menjelaskan terkait dengan, dia menjelaskan terkait dengan data. Gimana datanya, strukturnya gimana, informasinya apa, asal-usulnya dari mana, dan seterusnya itu namanya metadata. Kemudian ada web base ya, atau relational multidimensional. Jadi di dalam DW itu sifatnya multidimensional gitu ya. Jadi multidimensional tuh ya banyak dimensinya. Kalau kita bicara 2 dimensi aja misalkan kita kan paling besar, paling 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 ya paling besar ya, paling besar bisa membayangkan itu yang 3 dimensi kan. 3 dimensi itu kan bentuknya, oh, kayak ya macam-macam 3 dimensi, bisa kubus, bisa apa. Nah itu paling banter itu kita baru bisa membayangkan yang 3 dimensi. Kalau sudah 4 dimensi kan kita agak sulit tuh membayangkan bagaimana data itu. Jadi kalau 2 dimensi misalkan hanya ada 2 variabel, misalkan produk,
kemudian dan time, misalkan gitu ya. Ya, jadi misalnya kita bicara gitu ya, produk, kemudian time gitu ya. Jadi ini ada produk, kemudian ini time gitu. Itu kalau kita bicara 2 dimensi. 3 dimensi gimana? Nanti ada produk, ada time, misalnya ada, geografi misalkan begitu ya. Nanti itu bisa bisa di sini. Nah, sedangkan di DW ini dimensional, jadi banyak dimensi yang bisa kita lihat di sana. Jadi kalau teman-teman mungkin gampangnya kalau di Excel pernah pakai pivot nggak? Pivot pivot tabel? Belum pernah? Jadi kalau di Excel tuh ada pivot tabel, itu kita bisa belah-belah ya, belah data kita, atau bukan belah ya kalau pivot ya, kita mempivot data kita gitu ya. Kita pengen lihat produk, kita pengen lihat time tertentu di, tempat yang mana, misalkan ya tempat yang mana, kemudian siapa, dan seterusnya, itu bisa tuh detail kalau datanya, oh data kita yang lengkap gitu kan. Nah, nanti karena di sini kita bisa pakai web based, nah makanya peran si OLAP tadi, ya, online analytical processing, nah itu bisa ada di sini. Jadi kita bisa buka nih, kemudian ada client, server, real time, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah data warehouse itu mendukung tadi arsitektur ya, arsitektur antara client, server secara real. Jadi ada klien, ada klien tuh ya kita yang make ini interface ini. Kalau server ya dia yang. Nah, itu berkaitan dengan karakteristik dari DIM atau data warehouse. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Izin Bu Linda, Ya, yang silakan. tadi normalize gimana Bu? Oh, Mas, saya belum paham gitu. Oke. Jadi kalau data yang dinormalisasi gitu ya, not normalized adalah tidak dinormalisasi ya bahasa Indonesianya. Jadi di sini tuh data di dalam DW atau di dalam data warehouse itu biasanya tidak dinormalisasi. Artinya data mungkin diduplikat untuk mempercepat query. Jadi biar kan kita pasti pasti pakai tuh ya data-data yang apa namanya, yang sering kita butuhkan itu diduplikat untuk mempercepat query gitu ya. Jadi struktur basis, datanya itu, apa, diarahkan untuk analisis data yang lebih efisien. Jadi gampangnya gini, kita kan biasanya mau mau akses data mahasiswa gitu ya, tidak dinormalisasi. Jadi, data-data yang, untuk mahasiswa kita itu sudah punya data-data tertentu, mungkin kita cuma butuh IPK-nya, terus apanya gitu ya. Nah, itu data-data itu diduplikat untuk kepentingan analisis yang lebih lebih apa, lebih efisien gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Bisa ditangkap nggak? Nah, jadi itu maksudnya tidak dinormalisasi. Kira-kira gitu ya. Makasih Bu. Oke, yang lain silakan. Oke, bisa dipahami? Dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Jadi maksudnya tidak dinormalisasi itu barangkali gini ya, nggak ada aturannya gitu loh, tidak ada aturan untuk menormalisasi sesuatu. Jadi nggak ada aturan yang ketat misalnya, apa, ada, proses pengaturan nggak boleh data itu redundant kayak di mungkin kalau di handphone kita kalau pernah lihat di handphone tuh kan, ada foto-foto yang redundant nih, ini harus diapakan nih, kan gitu ya. Nah, kan sebenarnya nggak ada aturan khusus untuk ngehapus gitu kan, itu kan terserah kita gitu ya. Mungkin barangkali nyari redundant itu ya kita memang sering pakai di sana gitu ya. Jadi, di dalam konsep ini ya, di dalam konteks tidak dinormalisasi, nah itu untuk mempercepat akses dan query gitu. Jadi, mungkin data-data yang terduplikat itu gunanya karena kita sering pakai ya kita terduplikat sendiri begitu ya, sehingga kita kalau mau query tentang itu bisa langsung diambil, intinya gitu. Jadi tidak ada, bahasa mudahnya mungkin tidak ada aturan khusus gitu ya, tidak ada aturan yang ketat untuk mengatur data di sana, gitu kira-kira Mbak Fitri. Gitu. Ya, barangkali gitu ya?
Nah, kalau bedanya sama normalisasi gitu ya, kalau normalisasi itu datanya itu mungkin bisa, eee, di disimpannya cuma sekali doang gitu ya, kemudian nggak bisa diakses lagi gitu ya. Kalau sudah di-query, kalau sudah di-query, nah itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, itu kan ada aturan yang ketat. Nah, di DW ini nggak ada aturan itu gitu. Jadi bebas saja, sesuai dengan query kita. Kira-kira gambarannya gitu, mungkin mudahnya ya. Saya nggak tahu apa lebih mudah atau nggak menjelaskan yang sesi yang part kedua ya, gitu. Gitu Mbak Fitri. Oke, lanjut ya. Nah, ada nama tadi data warehouse, kemudian ada data mart gitu ya. Kalau kita bicara data mart, mart tuh apa sih? Indomaret, ninjanya Indomaret, apa Mart, Mart tuh apa? Skalanya lebih kecil gitu kan, ada supermarket. Kalau kita bicara supermarket, supermarket itu yang supernya gitu ya, yang versi besarnya. Kalau yang mart itu yang versi kecilnya gitu ya, barangkali ya, kalau kalau kita analogikan ke dalam konsep, apa, hal-hal sehari-hari yang kita lihat. Jadi kalau kita bicara supermarket, itu yang besarnya. Swalayan Bu. Swalayan yang mart ya. Jadi mart itu adalah small scale dari Dewi. Jadi misalnya contohnya kalau kita lihat multinational company gitu ya, multinational company itu kan ada di banyak negara gitu ya, macam-macam negara. Nah, misalkan untuk apa namanya, bagian Indonesia, dia punya sendiri tuh data mart-nya gitu. Jadi misalnya contohnya perusahaan apa? Perusahaan apa contohnya yang MNC? Apa ya? PNG gitu ya. PNG itu kan ya multinational company ya. Ya, jadi PNG itu Unilever gitu lah. Itu kan dia sebenarnya ada di quarter manapun gitu ya, di negara-negara yang lain juga ada. Untuk kasus Indonesia sendiri dia punya tuh data mart-nya gitu. Jadi bentuknya adalah small scale dari dulu. Jadi biar dia lebih mudah begitu ya berkaitan dengan apa, berkaitan dengan penyimpanannya. Ya, jadi dia menyimpan yang versi yang dia butuhkan aja lah. Jadi kalau barangkali kalau misalkan pakai data warehouse terlalu terlalu besar gitu sehingga query-nya terlalu rumit atau enggak lebih efisien sehingga kita butuh yang namanya data mart atau bagian dari data warehouse. Jadi ini kayak subset-nya gitu lah. Atau kalau sederhananya misalnya data mart-nya per departemen ya bisa juga gitu. Misalkan keuangan, pemasaran sendiri dan sebagainya itu bisa juga. Jadi sebenarnya ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Jadi kebutuhan spesifiknya apa? Tentu misalnya kalau dalam konteks Indonesia kan beda mungkin dengan negara yang lain kan, di Indonesia mungkin lebih suka, sabun-sabun gitu ya atau apa gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin nggak suka sabun-sabun karena nggak jarang mandi atau apa gitu ya. Jadi, mungkin kebutuhannya pun berbeda. Jadi kalau data mart ini sifatnya udah spesifik gitu ya. Ya, karena dia, sudah spesifik sehingga di sini kita bisa, buat bagiannya itu yang namanya data mart. Di dalam konteks bisnis ya, kalau warehouse itu tadi jika, data warehouse itu adalah gudang yang besar gitu ya, untuk nyimpen data di seluruh organisasi. Nah, si data mart ini lebih kecil dan lebih fokus. Jadi lebih kecil dan lebih fokus, lebih spesifik ya, untuk menyediakan data-data yang relevan yang berkaitan dengan departemen itu sendiri, atau organisasi itu sendiri. Nah, di data mart ini ada dua macam ya, ada dependent. Nah, ini dependent data mart, yang ini dependent data mart, ada juga yang independent data mart. Jadi, kalau dependent itu adalah a subset that is created directly from a data warehouse. Jadi, kalau ini, dia adalah data mart, ya data mart yang datanya itu sumbernya langsung dari data warehouse utama. Jadi ya tinggal ngambil aja dari data warehouse utama, kemudian ini salinannya gitu ya, hanya salinan dari si data warehouse. Khusus yang spesifik untuk bagian tersebut. Jadi tadi misalkan, tadi saya sampaikan Mbak Fitri berkaitan dengan pertanyaan Mbak Fitri, kalau misalkan kita butuhnya hanya data mahasiswa aja, ya udah berarti data mart itu isinya hanya mahasiswa aja, gitu. Misalkan gitu ya. Kan kalau di dalam konteks, IPB begitu ya, ada data mahasiswa, ada data pegawai, ada data dosen gitu ya, dan macam-macam gitu. Jadi kalau di data mart-nya itu misalkan ya hanya ngurusin kemahasiswaan aja, gitu. Nah, itu
khusus data-data yang berkaitan dengan kemahasiswaan, misalkan gitu. Kalau pegawai, nah itu di SDM nih, hanya ngurusin pegawai, data-data pegawai aja yang ada di data mart itu, jadi sangat spesifik, gitu. Jadi, kalau dependent data mart biasanya itu dibuat setelah data warehouse dibangun. Jadi, data warehouse dulu dibangun, kemudian, apa namanya, buat data mart ini. Gitu Mas bayangannya. Jadi, ini karena ini bagian dari gitu. Nah, kalau independen namanya juga kalau tadi dependent ya, dependent itu kan ketergantungan gitu ya. Kalau independen kan saling bebas gitu. Kalau independent data marketing, kalau independent, a small data warehouse designed for a strategic business unit or a department. Jadi dia berdiri sendiri atau bebas tadi ya, dia berdiri sendiri yang datanya itu tidak berasal dari data warehouse. Ya, kembalikan dengan yang tadi. Kalau tadi data warehouse dulu, kemudian ada data gitu ya. Kalau ini dia datanya itu tidak berasal dari data warehouse gitu ya. Jadi datanya itu diambil dari sistem informasi atau sistem operasional dari tempat itu sendiri. Jadi biasanya yang independent data mart dia belum punya data warehouse, biasanya perusahaan-perusahaan yang belum punya data warehouse, tapi dia sudah punya versi kecilnya gitu. Jadi dia punya data mart dulu baru data warehouse gitu, gitu. Jadi bayangannya adalah dia ini gitu. Jadi misalnya kalau di IPB kan ada data warehouse. Misalnya kita baru punya perusahaan baru gitu ya, mungkin kita nggak langsung buat data warehouse, mungkin buat dulu data mart dulu karena untuk kebutuhan kita. Baru nanti kalau sudah besar baru kita ada buat gitu. Sebenarnya ada satu lagi ya, ada hybrid sebenarnya. Kalau hybrid itu ya berarti kan gabungan antara dependent dan independent gitu. Jadi ada hybrid ya. Semoga pulpennya nggak masalah. Salah. Jadi hybrid ya. Hybrid data mart. Jadi kalau satu lagi itu sebenarnya ada hybrid data mart. Jadi kalau hybrid data mart ya itu adalah gabungan dari dependent dan independent. Jadi mungkin ada yang nyangkut jadi warehouse, ada yang baru dan jadi mungkin kalau apa it data data harian gitu ya, itu sifatnya bisa independen misalkan ya, kalau datanya sifatnya historis mungkin bisa pakai dependen. Jadi contohnya itu, karena kan kalau historis itu kan besar ya. Di IPB aja kalau di IPB ini kan udah ulang tahun ke tahun berapa? Ke tahun berapa? Ulang tahun ke berapa? Tahu nggak? IPB ini udah masuk ke tahun berapa? Baru ulang tahun nih kan? Tahun berapa? Siapa tadi? 61 ya? Jadi udah 61 tahun. Kebayang nggak berapa banyak data yang dihimpun di sana? Kalau kita cari data tahun tahun berapa, mungkin ada gitu, karena dia punya data penyimpanan data yang besar. Gitu. Nah, kemudian, apa lagi di sini, ada, beberapa komponen ya, komponen, yang berkaitan dengan DW ya. Jadi ada operational data store ya, jadi ini data sebenarnya ini lebih ke penyimpanannya ada Overmart ya, tentang operational data mart ya. Nah, ini enterprise data warehouse ini yang menghimpun data enterprise tadi. Ini menghimpun data-data enterprise yang berkaitan dengan ya apapun yang ada di dalam bisnisnya, di proses bisnis itu masuk ke dalam enterprise data warehouse. Ada istilah lain yaitu tadi metadata, data about data. Jadi apa tadi? Pengertian, bukan penjelasan berkaitan dengan data. Jadi dalam DW, metadata describe the contents of a data warehouse and its acquisition and use, yaitu di metadata. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya studi kasusnya gitu ya. Kalau kita bicara studi kasusnya, gimana sih DW atau data warehouse ini untuk data driven decision making. Jadi seberapa peran DW-nya ini. Jadi tadi ini contohnya di otomotif otomotif industri. Jadi kalau di otomotif industri, industri otomotif, otomotif, otomotif. Di sini data warehouse itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena dia menghimpun banyak data. Data apa misalnya? Contohnya di sini dengan adanya data warehouse, dia reduce infrastructure expenses. Expenses itu apa? Pengeluaran gitu ya. Jadi mengurangi
biaya atau pengeluaran infrastruktur. Jadi 2/3 cost reduction through data mart consolidation. Jadi 2/3 cost terjadi pengurangan 2/3 biaya dari sebelum pakai Dewa. Dia masih ada data mart consolidation. Artinya apa? Kalau teman-teman bicara otomotif ya, ini barangkali yang laki-laki, ya sering ngotak-ngatik gitu. Kalau di motor aja, motor atau mobil lah, di motor deh. Di motor itu ada berapa komponen untuk bangun satu motor? Banyak ya. Banyak tuh apa? Ratusan apa ribuan? Atau puluhan ribu? Ratusan, Bu. Ratusan ya barangkali ya. Jadi kalau di motor itu kan banyak ya. Apalagi mobil gitu ya. Mobil tuh kalau saya pernah dengar ya, di pabrik mobil itu setiap 3 menit dia udah bisa produksi mobil gitu ya. Karena di sana sudah pakai robot. Nah itu perannya di sini. Gitu. Jadi tadi karena banyak komponen itu dia me-reduce infrastructure expenses. Jadi dengan adanya data warehouse, itu semua data yang berkaitan dengan komponen-komponen itu semua sudah sudah tersimpan di dalam data warehouse. Kemudian dia reduce warranty expenses. Jadi sekarang kalau karena tadi ribuan, tadi Mas, nama panggilannya Efri apa Mas, apa panggilannya? Mas berasa, Bu. Hah? Berasa? Berasa. Oke. Betul. Nah, Mas berasa sampaikan bahwa, apa namanya, karena ada ribuan gitu ya, di sana tuh udah nggak ya orangnya ada sih untuk mengontrol begitu ya, tapi yang melakukan kan udah pakai robot ya. Jadi kalau kita lihat, ini masangnya udah pas atau belum, nah itu yang ngecek bukan manusia tuh, yang ngecek sistem, robot robot gitu ya. Jadi yang ngecek sistem ini ada error nggak, ada apa, nah itu sudah ada tersimpan di dalam data. Jadi kayak contohnya ChatGPT ya, ChatGPT itu kan makin pintar kalau kita suapin terus tuh, ya kan? Sama halnya dengan itu gitu ya. Jadi karena dia sudah sehari-hari learning sesuatu begitu ya, dengan data yang sangat besar, jadi dia udah kebayang, ini misalkan suaranya aneh nih, nah dia langsung kedetek tuh, ada masalah di sininya, ada masalah di sini. Nah itu sama sama halnya dengan itu. Sehingga di sini produce warranty expenses. Jadi dia mengurangi ya, warranty tadi ya. Produce warranty expenses. Jadi ya, improve reimbursement akurasi. Jadi akurasinya bisa bertambah gitu karena ada data warehouse. Kemudian silakan Mbak Bianca. Pastinya ya, karena kalau kalau kita bicara ini tadi konteksnya ChatGPT ya, artificial intelligence gitu ya, dan machine learning lah sebenarnya gitu ya. Jadi kita bicara itu dia learning. Jadi proses itu makin kita suapi, makin kita tanya, dia makin pintar gitu ya. Jadi karena sudah banyak inputnya gitu, sehingga itu dia pelajari. Learning kan dia ada proses pembelajaran. Mungkin kalau teman-teman perhatikan dulu di awal-awal kita pakai, ini saya konteksnya jadi loncat ke ChatGPT. Di ChatGPT, mungkin jawabannya nggak sebagus sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin karena semua saling terintegrasi dan orang menyuapi banyak hal gitu ya, jadi dia semakin inputnya pun semakin banyak gitu. Jadi kalau errornya ini misalnya dalam konteks apa? Jawabannya ngaco gitu ya. Sekarang iya, karena keahlian kita sekarang di ChatGPT itu, kita pandai membuat prompt-nya. Awalnya mungkin prompt-nya luas gitu ya, kita tanya-tanya terus dapat mungkin makin spesifik karena kita makin pintar bikin prompt-nya gitu. Prompt-nya itu maksudnya, tadi ya, misalkan awalnya Mbak Bianca kirimnya,
apa gitu ya, masih kemana-mana nih, kita buat prompt lagi. Jadi dia semakin spesifik untuk menjawab tadi gitu. Jadi sebenarnya ke arah sana sih. Sekarang kan orang lagi belajar membuat prompt yang baik seperti apa sehingga jadi kita mikirnya itu sekarang di ChatGPT itu lebih gimana caranya bikin prompt yang dia jawabannya sesuai dengan kita kan itu kan. Nah, itu sebenarnya proses bukan learning ya, tapi dia mempelajarinya dari prompt kita itu, gitu. Nyimpen, data warehouse itu yang nyimpen datanya. Jadi kalau ChatGPT itu kan dia punya data yang banyak, itu dia simpen tuh, simpan tempat penyimpanannya. Betul, betul betul. Jadi dia punya itu. Jadi tempatnya yang apa, tempat nyimpennya gitu loh. Kalau yang kita lihat kan udah kalau kita lihat kan udah interface ya gitu, itu udah melewati banyak proses gitu, tapi dia punya gitu. Oke, silakan Mas Brasa. Lagi resign atau Oh, kerja? iya tuh. Eh, Oke. Enggak, di gudang sendiri kan Bu, biasanya ada bersih-bersih ya. Mhm. Ada yang udah nggak dipakai, biasanya di out untuk tidak memenuhi kapasitas. Nah, di warehouse data sendiri, Bu, apakah ada bersih-bersih data juga seperti itu? Terus eh, aturannya ada data yang dibersihkan itu, apakah ada jangka waktunya atau seperti apa, Bu? Kira-kira. Terima kasih. Ya. Apakah ada kayak konteks gudang sehari-hari gitu ya, apakah ada apa, data-data itu dibersihkan untuk apa namanya, mengurangi gitu ya, mengurangi, apa, size gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di data warehouse tidak. Jadi nggak ada kita hapus ini nggak, dia nggak bisa dihapus dan dirubah ya. Makanya tadi sifatnya non volatile. Makanya dari awal desainnya nambah size gitu, Mas Derasa. Jadi kita hanya bisa nambah size. Jadi nggak bisa kita hapus gitu ya, makanya data yang dulu-dulu masih ada. Jadi nggak ada proses itu kalau di data warehouse, tetap ada. Makanya pada saat kita membangun data warehouse, kita harus bisa memilah-milah data mana yang harus disimpan di data warehouse, mana yang tidak, begitu. Gitu. Jadi dari awal itu yang kita tentukan, tapi bersih-bersih itu nggak ada. Nah, makanya tadi sebenarnya di dalam proses sebelum masuk data warehouse itu ada namanya ETL kan, extract, transform, load. Nah, jadi di situ peran si ekstrak itu adalah untuk tadi, mana data yang masuk, mana yang tidak, gitu. Ada data yang duplikasi nggak? Nah, itu perannya di situ. Jadi kalau sudah masuk nggak bisa dihapus gitu, gitu Mas, berasa. Terjawab atau tidak kira-kira? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, jadi memang itulah sama halnya kayak nggak tahu tapi teman-teman merasakan atau enggak ya. Jadi baru-baru ini kalau teman dapat email, kalau mahasiswa itu dulunya punya Zoom Premium, sekarang enggak kan gitu ya? Sekarang nggak punya gitu ya. Pernah nggak dapat email itu? Baru-baru ini kok, enggak, beberapa bulan yang lalu lah. Jadi contohnya itu Zoom. Ada lagi yang penting, storage. Jadi, IPB itu kan dulu untuk saya nggak tahu untuk mahasiswa mungkin iya juga ya. Mungkin tapi mungkin dibatasi. Jadi OneDrive, kita punya OneDrive. OneDrive itu kan untuk menyimpan apa, data gitu ya. Di OneDrive itu kita dulu punya kapasitas 1 tera, setiap satu orang, termasuk saya tuh menggunakan. Jadi OneDrive itu kita pakai, tiba-tiba ya biasalah namanya sistem itu kan kadang-kadang dia kasih gratis dulu, terus baru kalau sudah ketergantungan, tadi kalau sudah ketergantungan, kemudian dia kurangi. Nah, ceritanya kita punya OneDrive 1 tera, sudah sekitar beberapa tahun terakhir ini. Jadi kita diberi akses, dosen itu diberi akses untuk tadi 1 tera, 1 tera penyimpanan di OneDrive. Nah, tiba-tiba dalam waktu beberapa minggu lalu, si pihak Microsoft-nya membatasi aksesnya. Jadi dari 1 tera jadi 53. Jauh sekali. Jadi dari 1 tera jadi 50. Akhirnya apa? Kita kan jadi terpaksa.
nambah bayar gitu ya untuk ya kalau mau nyimpen di situ ya harus bayar gitu. Nah itu kayak gitu sistemnya. Jadi yang hapus bisa sih kalau OneDrive ya, tapi kan karena kita sudah ketergantungan itu jadi mau nggak mau harus bayar. Nah itu sistemnya kayak DW ini. Jadi berapa besar kapasitasnya? Karena besar sekali DW ini. Kira-kira gitu. Silakan Mas Yundi. Iya Bu, izin bertanya. Bedanya warehouse sama big data apa ya Bu? Atau dari segi pembahasannya bagaimana ya Bu? Kalau big data itu datanya. Kalau big data tuh datanya, kalau data warehouse itu tempat nyimpen si big data tadi. Gitu. Jadi kalau big data itu kan data yang sangat besar, nah disimpannya di data warehouse gitu. Jadi tempat nampung data itu namanya data warehouse. Gitu. Itu ya. Nah, ini tadi yang ini berkaitan yaitu peran DW tadi. Jadi memang mempermudah lah sebenarnya. Silakan Mbak Fitri. Ya Ibu, terima kasih. Menyambung yang Mas berasa tadi, itu sebenarnya tadi kan nggak boleh dihapus ya untuk Hmm. DW ini. Itu siapapun nggak boleh menghapus ya Bu. Misalkan pimpinannya bilang mau menghapus bagian tertentu gitu, itu pun nggak boleh ya Bu. Ya, kalau tadi kita kembali ke Contohnya. sini, mana ya tadi ya? Contohnya. Nggak bisa ya. Bentar ya. Nah, ke sini. Nah, data di warehouse itu sifatnya non-volatile tadi ya. Nah, ini berkaitan dengan ini karakteristik dari DW ini. Kalau non-volatile itu tidak bisa dihapus ataupun dimodifikasi. Jadi emang nggak bisa. Jadi nggak bisa dihapus dan nggak bisa dimodifikasi. Ini jadi karakteristik utama dari DW. Tujuan utamanya kan DW itu kan untuk menyimpan data historis yang sangat panjang, jangka panjang. Makanya data itu harus tetap ada di DW itu, jadi nggak bisa dihapus, nggak bisa berubah, dan tujuannya untuk analisis ya tadi macam-macam ya, untuk support decision-nya, untuk decision support system. Gitu. Jadi mungkin 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 bisa mungkin apa ya? Mungkin mungkin bisa ya kalau misalkan dihapusnya tapi yang lama-lama, tapi saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi kalau kalau apa namanya dihapus dalam konteks dihilangkan itu sih kalau di karakter ini untuk yang seseorang yang apa ya kita gitu ya tiba-tiba masuk ke kita yang bukan siap-siap misalnya bukan yang mendevelop data warehouse itu nggak bisa kita melakukan itu. Tapi mungkin ada tim yang back end atau seperti apa, nah itu mungkin perannya bisa. Tapi kalau kita secara mandiri gitu ya tiba-tiba ngakses DW terus hapus, nah itu nggak bisa melakukan karena sifatnya adalah non volatile gitu. Tapi kalau diarsipkan mungkin bisa ya diarsipkan jadi dia nggak dihapus tapi diarsipkan. Kira-kira gitu. Makasih Bu. Oke, silakan Mas Julian. Mas Trik. Julian ya. Apa aja deh, Bu? Oke, silakan. Oh, mungkin ini, Bu, sedikit menambahkan. Di data warehouse ini kan, di situ kan ada storage dan segala macam ya. Terus ada juga bisnis, apa namanya itu, database administratornya. Mungkin maksud non-volatile ini, kalau yang saya tangkap, mungkin bukan Client. hapus, ya, mungkin bukan hapus data. Mungkin kalau hapus data kan pasti bisa, Bu. Kalau si, apa namanya itu, administrator database-nya kan, dia pasti bisa Ya, ngehapus data. kalau si Ah, itunya bisa, kalau ah. kita sebagai Maksudnya usernya kan, Bu, ya? usernya itu nggak bisa. Ya, maksudnya yang orang eksternal itu tidak bisa menghapus data itu karena itu udah masuk kan. Tapi Eh, kalau yang si back end ya, saya nyebutnya ya, si back end-nya tuh mungkin bisa. bisa di data misalnya. Mungkin itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Mas Julian. Jadi tadi yang saya sampaikan tuh kita ya, end user-nya ini nggak bisa itu merubah, menghapus dan seterusnya. Tapi mungkin kalau back end-nya itu bisa. Tapi kan back end itu kan nggak sembarangan orang. Jadi nggak tiba-tiba dia ngehapus apa dan seterusnya gitu. Jadi bisa jadi misalkan yang dihapus juga bukan data-data baru ya, barangkali ya. Tapi data-data yang sudah tadi pertanyaan dari termasuk termasuk pertanyaan Mas berasa ya. Jadi kalau
back end-nya mungkin bisa ya, hapus itu. Gitu kira-kira. Oke, Mas Yulian ini, apa namanya, pernah mengelola data warehouse? Pernah sih enggak sih, Bu, cuman, kalau misalnya kalau yang mengelola data warehouse kan si adminnya, Bu. Mungkin Mhm. kalau yang pengguna datanya iya, kalau yang kayak semacam query terus, query-query terus nampilin, silek-silek kayak gitu ya pernah sih, Bu. Berarti di sini ya barangkali posisinya di sini saya nggak tahu ada. Di sini ya, Mas Yulian ya, perannya ya? Iya, Bu. Ya di sini, Mbak, di sini. Nah, ini tadi sebenarnya saya sampaikan bahwa framework atau kerangka dari DW itu adalah seperti ini nih. Jadi ini data source ya. Ini ada ERP ya. ERP itu apa? Enterprise Resource Planning ya. Kalau legacy ya ini data-data dari warisan gitu ya, dari sebelum-sebelumnya. POS itu apa? Pernah dengar nggak POS? POS itu apa? Pertanyaannya. Point of sale sih, kalau saya nggak salah. Point of sale. Jadi kalau misalkan di supermarket nih kita belanja, nah si POS tuh ya itu yang ada data di kasir itu point of sales tuh ya. Jadi beli apa aja, siapa, berapa, jumlahnya berapa dan seterusnya itu point of sales. Ada lagi OLTP. OLTP tadi apa? OLTP itu apa? Kalian tahu nggak OLTP? Online Online transactional Transaction processing. Processing. Jadi ada OLTP. Jadi kalau tadi OLAP, OLAP tuh di sini posisinya Online Analytical Processing. Nah, kalau OLTP itu Online Transactional Processing. Jadi kalau OLTP itu sistem yang dibuat untuk merancang sistem harian tadi dengan cepat dan efisien. Sebenarnya OLTP ini juga termasuk ya, POS ya. POS itu masuk juga di OLTP. Jadi sistem ini menangani data-data operasional yang yang hari-hari lah gitu, kayak data penjualan, data pembelian gitu ya, data pengelolaan inventaris dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini OLTP ini ya dia masuk ke transaksi data transaksional lah, data transaksional itu masuk ke sini gitu. Kemudian ada external data yang data lain-lain. Nah, ini sebelum masuk ke sini ya, di dalam data warehouse, ini kan enterprise data warehouse ini salah satu bentuknya ya, bentuk data warehouse, bukan bentuknya, salah satu jenisnya. Jenisnya data warehouse ya, ada enterprise data warehouse. Sebelum masuk ke sini, itu di sini dulu nih, di select, dipilih, diekstrak, ditransform, diintegrate, di load, baru di load. ETL namanya. Extraction, transform, dan juga load. Ini kan pre-processing data, karena yang sudah masuk ke data warehouse itu sudah clean, sudah bersih, dan sudah sesuai dengan standar tertentu. Gitu ya, ini sudah bersih. Nah, ini data warehouse, ini juga kita lakukan replikasi ya. Jadi di dalam proses replikasi, kayak contohnya di IPB lah, ini karena saya sering dengarnya di IPB ya. Jadi teman-teman silakan cari studi kasus tertentu. Jadi kalau di IPB, dia punya tuh, jadi data warehouse-nya atau servernya. Itu dia duplikasi kan ada di Drangkai. Ada juga dia duplikasi di Baranang Siang. Jadi ada duplikasi. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa di sana yang di Drangkai ada, itu masih punya kita duplikasinya. Sebenarnya ada satu tempat lagi duplikasinya disimpan di mana gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu tuh di mana. Jadi ada satu tempat yang rahasia simpannya di mana. Itu harus ada replikasi itu khawatir kalau terjadi apa-apa, nah itu masih punya gitu ya, replikasinya gitu. Jadi harus direplikasi gitu untuk menyimpan gitu ya, apa namanya, datanya gitu. Jadi khawatir terjadi apa-apa. Nah, ini ada metadata. Metadata itu tadi apa? Data, about data gitu ya. Jadi metadata itu adalah penjelasan ya berkaitan dengan data about data. Kemudian masuk ke tadi, bisa ini kan kalau ini sifatnya dependent ya, jadi ada data mart ya, ini bisa jadi dependent. Kalau dependent itu tadi apa? Data yang ada di data mart itu adalah sumbernya dari data warehouse kan gitu ya, kalau dependent. Kalau independent, dia punya data mart dulu, belum tentu dia punya data warehouse, kan gitu. Nah, dari sini ada namanya middleware. Nah, kita sebenarnya tadi Mas Yulian sampaikan ya, kita itu sebenarnya nggak langsung ke sini nih,
kita ya sebagai klien ya maksudnya ya, kita itu sebenarnya nggak langsung ke akses si namanya data warehouse ini ataupun data mart. Jadi kita nggak langsung akses ke situ. Nah, kita melewati yang namanya middleware. Middleware tuh namanya aja middleware ya. Jadi apa sih middle tuh? Perantara gitu ya. Jadi ada perantaranya. Jadi middleware ini sangat teknis ya. Jadi perangkat lunak yang menghubungkan gitu ya antara si aplikan gitu ya dengan aplikan ke sumbernya. Jadi ada middleware. Jadi kalau kita minta tuh mintanya bukan langsung ke si data mart, tapi kita minta ke middleware ini. Jadi dia yang berusaha mengkomunikasikan bukan mengkomunikasi kayak orang. Jadi dia yang tugasnya menjadi perantara, kita nggak langsung ke data mart. Jadi dia memfasilitasi, kan dia ya, objek ini memfasilitasi atau menjadi perantara komunikasi pertukaran data antara yang ada di dalam penyimpanan ini dengan apa yang si interface yang ada di kita gitu. Jadi ini tujuannya adalah nah, kalau contohnya middleware tadi ini kan ada API ya. API itu apa sih kepanjangannya? Ada yang tahu nggak? API, API dalam middleware. Panjangannya apa? Ada yang tahu nggak? Saya juga nggak tahu panjangannya. Nah, ini adalah middleware ya. Jadi kalau aplikasinya tuh Interface itu, Bu. API ya, interface. Panjangannya apa? Tahu nggak Mas Julian? Kalau nggak salah application program interface apa itu? Ya, I-nya ya, I-nya interface ya. Jadi ya itu yang menghubungkan antara kita dengan perantara kita dengan si data mart atau data warehouse. Nah, ini generic framework dari data warehouse. Tapi ya, nanti apakah di tempat-tempat yang lain beda? Ya mungkin beda gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan identifikasi apakah di studi kasus tertentu begitu ya, di tempat tertentu apakah semua framework dari DW-nya sama seperti ini. Nah, kemudian kita sudah bicara konsep atau pengertian dari data warehouse, karakteristik dari data warehouse gitu ya. Tadi framework dari data warehouse. Kita bicara arsitektur. Jadi arsitektur itu namanya arsitektur tuh apa? Pengertiannya tuh apa sih arsitektur tuh? Arsitektur, struktur gitu ya lah ya bahasanya ya. Jadi di struktur ini kita ada dua arsitektur, ada three tier, ada two tier. Kalau three tier ya berarti 3 lapis gitu ya. Kalau two tier itu 2 lapis. Jadi di three tier tuh ada siapa saja? Ada back end tadi yang Mas Julian sampaikan ada administrasi apa tadi nyebutnya Mas? Administrasi administrator ya, admin dari si data warehouse-nya gitu ya, tuh back end ya, kita sebutnya back end. Kemudian ada si data warehouse-nya itu sendiri gitu ya. Kemudian ada front end gitu ya. Nah, yang tier pertama itu kan si back end ini. Back end ini adalah tingkat server yang tingkat server basis data. Jadi yang ngurusin softwarenya ya, ngurusin DW-nya. Tier pertama ya. Di tier pertama ini ya, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama gitu ya. Jadi server ini yang bertanggung jawab mengelola dan menyimpan data yang diperlukan. Ini di sini di backend. Nah, kalau data warehouse-nya atau application dari data warehouse ini adalah yang sifatnya aplikasi. Artinya apa? Dia jadi perantara tadi. Oh, tadi kan ada middleware ya. Jadi perantara antara server basis tadi yang backend dengan front end. Dia jadi perantara antara backend sama front-end. Kadang-kadang kan kalau backend tuh bahasanya mungkin kita juga nggak ngerti dia ngomong apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau orang-orang, ya maksudnya bahasa-bahasa yang digunakan di sana kan bahasa IT sekali gitu, teknis sekali ya mungkin kita nggak paham sehingga kita butuh application server untuk melihat ya, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu ya di sana. Nah, kalau front end itu yang udah bentuknya sudah
sudah tingkat klien ya, kita interface yang kita lihat itu sudah from end gitu. Jadi untuk akses dan analysis data from the warehouse. Jadi nggak langsung ke data warehouse, tapi ada proses ini, lapisan ini. Nah, kalau two tier itu ya cuma 2 lapisan ya. Jadi yang lapisan pertama tadi database ini, jadi proses 1, 2 ini langsung gitu ya, tingkat server, baru tingkat klien gitu. Hanya 2, jadi ini digabung lah kalau di sini, 1 dan 2-nya digabung. Jadi gambarnya kayak gini. Ada three tier, ada two tier gitu di sini. Jadi kenapa ada three tier, ada three tier. Oh, saya tadi ngurutnya ke belakang ya. Ini saya tadi sebenarnya tier 1 lapisan 1. Oh, ini di sini 3 ya. Jadi maksud saya tadi yang server itu saya sebut lapisan 1 karena posisinya di sini. Tapi kalau di sini di PPT disebutnya tier 3. Kita malah yang tier 1. Nah, bisa juga begitu. Intinya adalah ada 3 lapisan gitu ya. Nah, di sini apa yang membedakan kita itu pakainya three tier apa two tier ya? Tergantung seberapa kompleks data yang kita miliki gitu ya, atau seberapa besar ya data yang kita miliki. Jadi kalau mau yang lebih canggih ya three tier gitu ya. Jadi kalau ini adalah ada perantaranya gitu ya. Jadi mungkin tingkatnya lebih 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 kompleks gitu ya kalau di three tier. Kalau two tier mungkin data-datanya ya lebih lebih kalau ini lebih lebih sedikit lah, nggak lebih kompleks dibandingkan yang three tier. Nah, ini sangat tergantung selain dari kekompleksan data juga berapa banyak investasi yang kita punya gitu ya. Supaya berapa banyak uang kita mau bangun three tier apa two tier. Itu sangat tergantung. Nah, ini apa? Ini saya lanjut aja nih karena sangat teknis. Oke. Oke, nah. Contoh halnya kayak kita buka Chrome ya. Chrome itu kan ini di sini nih. Kita lihatnya di sini. Sedangkan dia menghimpun data tuh dari mana aja ya. Di web server itu yang macam-macam. Nah, dari situ data ini disimpan di dalam data web. Jadi yang kita lihat itu klien web browser yang kayak kita lihat di Google Chrome, database kita itu posisi kita di sini nih. Sedangkan dia menyimpan tadi sama kayak ChatGPT itu kan kita posisinya baru di sini gitu ya. Dia melakukan menyimpan atau mengambil data dari mana-mana gitu kan di web server kemudian disimpan di data web. Jadi bukan website, ya web server. Jadi kalau ChatGPT itu kan menghimpun data banyak dari mana, kemudian disimpan di dalam data web. Jadi ini kalau web base ya contohnya gitu. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Jadi kalau alternatifnya lain apa? Tadi kalau arsitekturnya ada two tier, ada three tier. Ada juga yang independent data mart. Tadi independent data mart sudah saya jelaskan. Jadi dia terpisah dari data warehouse-nya. Ada yang dependent ya. Jadi dia nge-link dengan dimensi data mart yang lain. Ada juga yang sifatnya dependent. Jadi dia ngambil dari data warehouse. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada banyak ya arsitektur itu. Kalau tadi kan secara umum ada two tier, three tier gitu. Tapi di dalam konteks nanti apa studi kasus-kasus perusahaan-perusahaan tertentu mungkin berbeda. Nah, itu yang teman-teman harus pelajari. Salah satu nanti saya akan minta teman-teman untuk menganalisis itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini apa sih 10 factors gitu ya, faktor-faktor apa yang secara potensial gitu ya mempengaruhi pemilihan arsitektur tadi kan setiap setiap perusahaan itu bisa punya arsitektur masing-masing begitu ya. Jadi bisa beda-beda dia mau two tier atau mau apa namanya two tier atau three tier atau yang bentuknya tadi dependent seperti apa. Nah itu sangat tergantung dari 10 faktor ya. 10 faktor yang mempengaruhi pemilihan apa pemilihan arsitek. Yang pertama adalah information dependence between organizational unit. Jadi seberapa sih sebenarnya butuh ya? Sebenarnya seberapa kita butuh data itu terintegrasi gitu. Jadi bahasanya Pak. Jadi berapa unit sih dalam organisasi itu yang sebenarnya butuh data-data ini gitu. Kalau misalnya antar unit itu nggak saling bergantung atau masing-masing aja ya nggak perlulah kita
pilih arsitektur yang ribet-ribet gitu ya. Jadi kecuali kalau ketergantungan informasi antar unit itu tinggi, maka arsitektur di DW itu ya harus didukung arsitektur yang efisien. Gimana caranya orang itu bisa dengan mudah atau dengan cepat mengakses itu semua. Karena kalau semakin ketergantungan, gitu ya. Jadi misalnya divisi pemasaran butuh data di divisi penjualan, ya. Kemudian karena ketergantungan informasi yang sangat tinggi antara dua divisi ini, ya arsitektur DW itu harus memastikan apakah informasi antara dua divisi ini berjalan dengan baik atau tidak. Gitu. Jadi arsitekturnya harus disusun berdasarkan kebutuhan itu. Kemudian kebutuhan upper management information, upper management information needs. Ini needs-nya dimerahin. Jadi tergantung kebutuhan dari manajemen puncak. Jadi seberapa butuh manajemen puncak ini terkait dengan DW gitu ya, terkait dengan data warehouse, sehingga kita perlu membuat arsitektur yang harus gimana gitu ya. Jadi butuh nggak sih sebenarnya dia dengan informasi-informasi itu ya, kalau enggak ya nggak perlu dibuat gitu. Karena kan sangat mahal tadi saya sampaikan bahwa buat eee, sangat mahal gitu ya. Misalkan kalau manajemen puncaknya butuh laporan yang up to date gitu ya, yang cepat, real time gitu ya, dari berbagai departemen sehingga harus butuh data warehouse ini untuk menyediakan integrasi data itu, gitu ya. Kalau dia sangat concern terkait dengan hal-hal itu, hal-hal data ya perlu adanya DWP. Arsitekturnya pun harus dibuat lebih efisien, gitu. Soalnya sekarang ini lagi ngetren. Kita suka buat aplikasi gitu ya, mahasiswa juga sering sih. Buat aplikasi banyak, buat aplikasi itu kan mahal ya, buat aplikasi. Kemudian karena buat aplikasi itu mahal, setelah buat aplikasi ya nggak dipakai gitu. Kan sayang gitu maksudnya. Jadi seberapa sih kebutuhan kita akan sesuatu itu yang harus kita pertimbangkan. Karena kalau kita bicara DW tadi itu sangat mahal, nanti saya akan tunjukkan seberapa mahal. Jadi sangat mahal sehingga ya kita harus pikirkan nih, kebutuhannya seperti apa. Kemudian ini, urgensi need kebutuhan data warehouse ya. Jadi urgensinya seperti apa gitu. Jadi eee, seberapa cepat sih, seberapa butuh sih organisasi tersebut dalam konteks data terintegrasi gitu ya. Kemudian nature of end user task. Jadi di sini pengguna akhir atau kita, kliennya ini gimana, seberapa butuh dia atau gimana dia berkaitan dengan akses datanya. Berapa detail sih yang diinginkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan di bidang keuangan mungkin butuh yang sangat rinci gitu ya, kalau pemasaran mungkin enggak dan seterusnya. Nah, itu sangat tergantung dengan itu. Constraint on resources, nah tadi saya bilang ya, constraint on resources. Jadi ada nggak orang-orang teknis di sana gitu ya, kemudian keuangannya bisa nggak bikin DW yang kompleks dan seterusnya, itu sangat bergantung dengan resources kita. Resources itu kan nggak hanya, tapi juga bisa uang gitu ya, secara teknis. Terus kemudian kalau mau lebih hemat ya pakai arsitekturnya yang lebih sederhana. Strategic view ya, kemudian strategic view ini berarti berkaitan dengan apakah DW ini mensupport visi strategis dari sebuah organisasi? Kalau tidak ya nggak perlu. Soalnya ada juga CEO atau manajemen puncak yang dia ngambil keputusannya tuh nggak berbasis data. Dia suka-suka saya aja. Mau begini, ayo, ini, ayo. Ada juga yang begitu gitu. Jadi mungkin data ini nggak perlu bagi dia gitu. Jadi ada memang beberapa karakteristik yang berbeda. Nah, kesesuaian dengan sistem yang ada ya. Nah, harus cocok nih. Misalkan sudah punya data mart nih sebelumnya gitu ya. Lalu mau buat data warehouse yang sifatnya independen ya. Dari data mart terus kemudian mau diintegrasikan dengan data warehouse. Nah, harus apa? Harus matching dengan kondisi sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Kemudian ini ya. Perceived ability of the in-house IT staff ya. Perlu outsource staff nggak untuk mengelola ini atau tidak gitu ya. Nah, itu sangat penting. Technical issues gitu ya. Atau social political factors. Jadi social political factors itu berkaitan dengan
seberapa kuat sih pengaruh dari sosial atau dari luar dari lingkungan yang berkaitan dengan kebutuhan DW ini ya atau politiknya misalkan nggak mau nih apa organisasinya bikin pakai DW karena mahal ya nggak bisa kita lakukan gitu kondisi politiknya nggak mendukungnya nggak bisa kita lakukan jadi ini 10 faktor yang secara potensial mempengaruhi pemilihan arsitektur ya, di dalam DW. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan di ETL ya, ETL Extract Transform Load. Ya, ini saya lanjut aja. Nah, ini tadi. Jadi, sebelum masuk ke data warehouse itu kita prosesnya tadi ada extraction, transformation, dan load process. Saya lanjut aja tadi sudah ini. Oke. Nah, ini saya tadi sampaikan. Jadi kalau kita bicara comparing enterprise data warehouse atau data warehouse, enterprise data warehouse itu kan data warehouse yang menghimpun data-data enterprise gitu kan. Enterprise data warehouse dan data mart. Ini kalau kita lihat scope-nya, kalau apa data mart itu hanya one subject area. Jadi hanya satu subject area. Misalkan ngomongin Indonesia Indonesia aja. Ngomongin apa lagi? Ngomongin marketing, mungkin divisi marketing aja dan seterusnya. Tapi kalau data warehouse itu bisa menghimpun semuanya, several subject area. Nih, bangunnya itu berapa lama? Ini bulanan lah. Bulanan juga udah selesai nih, bangun data mart. Tapi kalau data warehouse itu tahun dong. Nih harganya berapa coba? Data mart tuh 10.000 sampai 100.000 dolar. Berapa itu? Rupiah. Yang 100.000 aja. 100.000 dolar tuh berapa? Penasaran saya jadi. 100.000 dolar berapa M ya? Dolar dolar to IDR. Rupiah. Kalau 100.000 tuh berapa? 100.000. 1,5 miliar, Bu. 1,5 miliar ya, 1,5 M gitu ya. Kalau 1 juta berapa? 150 M. Atau 15? 15 miliar, Bu. Oh 15 miliar ya. 15 miliar loh untuk bangun data warehouse plus ya, itu minimal ya kan plus. Jadi sangat tinggi gitu, sangat besar harganya, sangat besar, sangat mahal gitu maksudnya ya, untuk bangun ini. Tapi setelah itu setelah itu akan lebih efisien gitu ya proses bisnis yang ada di sana. Gitu ya. Kan karena kebutuhan jangka panjang ya, bukan kebutuhan jangka pendek. Jadi, development difficulty low to medium, jadi masih nggak mudah lah gitu ya. Contohnya, kalau ini udah high tinggi. Nah, ini apa? Common within business area saja. Tapi kalau ini across enterprise, jadi bisa per enterprise. Dan seterusnya ini kalau kita lihat dia size-nya ini megabyte to several gigabyte ya. Kalau ini gigabyte to petabyte. Kebayang saya sebesar apa gitu ya. Jadi saya aja yang pakai 1 tera nggak habis-habis gitu ya. Lagi yang ini. Kita kan karena individu ya. Itu kan dia menghimpun banyak data orang. Terus kemudian ada time horizon-nya ada hanya near current. Ya, kalau ini bisa sampai puluhan tahun nih kalau di time horizon. Nah, jadi itu adalah kalau kita bandingkan ya, kan data mart itu kan bagian dari data warehouse sehingga ya pasti lebih kecil. Nah ini masih yang lain, masih masih hal-hal lainnya di dalam itu. Nah, nah ini ya. Jadi kalau di data warehouse itu benefitnya apa? Require minimal investment infrastructure nanti ke depannya. Jadi kalau sudah kita pakai data warehouse ya, investasi-investasi infrastruktur terkait dengan hal-hal yang lain bisa berkurang dan seterusnya ya. Jadi kalau ini sebenarnya provide faster connection nih tadi yang saya sering sampaikan. Jadi provide faster connection. Ada banyak keuntungannya. Jadi kalau tadi saya tunjukkan di dalam PPT mana saya kembali ke PPT. Oh, sorry, apa? Ini gimana cara bentuknya ini?
saya mau kembali ke yang contoh yang di dalam ini ya. Kalau kita lihat di dalam industri otomotif ini aja keuntungannya sebanyak ini gitu ya. Tentu sangat bergantung di mana dia organisasi apa yang dia gunakan gitu ya. Jadi peran data warehouse ini tujuannya adalah tadi karena ini sifatnya terintegrasi ya dia akan lebih 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 cepat gitu ya, lebih efisien lah. Mana tadi ya, oke. Kemudian ini representasi data di DW seperti apa? Tadi kan saya sampaikan bahwa di data warehouse itu sifatnya multidimensi gitu ya, dan multidimensi itu banyak variabel. Bentuknya bisa skema bintang, star star scheme gitu ya, star scheme dan juga snowflakes. Snowflakes itu apa? Snowflakes, flakes, bahasa Indonesianya. Snowflakes, apa ya? Kayak salju, butiran salju gitu ya? Yang bentuknya yang kalau kita gambarkan tuh yang begini nih, gitu ya? Agak jelek sih gambar saya. Maksudnya yang begitulah, teman-teman pasti kebayang maksud saya ya. Jadi snowflakes gitu ya. Jadi di dalam sini bentuknya itu adalah karena ini ada high volume query access, jadi bentuknya bisa star. Star tuh bintang yang paling simple ini, simple styles representasi data dan DW ada yang snowflakes. Nah, gambarnya kayak gini. Eh, belum masuk ya gambarnya. Ya, saya kesini dulu. Ya, karena kalau di dalam DW itu kan sifatnya multidimensional. Jadi multidimensional itu kita aja baru bisa membayangkan yang 3 dimensi ya. Jadi produk misalkan time, kemudian region misalkan gitu. Itu yang 3 dimensi. Yang 4 dimensi apalagi gitu. Nah, di dalam apa namanya? DW itu multidimensional. Jadi dimensinya apa saja? Ada produk, ada sales people, ada market segment, ada geografi dan seterusnya. Ini misalnya satuannya ya. Satuannya apa? Volume, orang, uang, dan seterusnya. Time-nya bisa daily, weekly, monthly, quarterly, tahunan, dan seterusnya. Jadi bisa kita slice. Nah, di sini kalau saya bilang star, bintang. Jadi kalau bintang itu kan bentuknya kayak gini nih. Jadi ini ada apa? Penjualan gitu ya. Kita butuh informasi apa? Waktu, kuartal kapan gitu ya. Brandnya apa? Country-nya apa? Divisinya apa? Jadi sederhana seperti itu. Kalau Snowflake, nah ini udah mulai bercabang-cabang. Penjualan kita, unit yang dijual, kapan, waktunya. Nah, kapannya itu kuartal berapa? Kuartal itu kuartil ya. Jadi bulan 1 sampai 3, 4 sampai gitu ya. Jadi dibagi menjadi 4 bagian dalam 1 tahun. Kuartal berapa, bulan berapa gitu ya, lebih lebih detail. Divisinya apa ya. Store-nya lokasi ID-nya di mana, lokasi tertentu misalkan di di misalkan tadi saya bicara Unilever gitu ya. Location-nya di mana? Di Bogor. State-nya apa? Indonesia misalkan gitu ya dan seterusnya. Kemudian produknya apa? Brand-nya apa? Kategorinya apa dan seterusnya. Jadi itu kalau Snowflake itu dia Snowflake itu, apa namanya, lebih sederhana gitu. Jadi itu yang kita bisa, detailkan di dalam Snowflake. Nah, ini tentu tergantung ya, bagaimana skema yang kita punya di dalam. Jadi kalau di data warehouse tadi kan ada 2 ya, ada OLTP, ada OLAP. Kalau OLTP itu baru data-data yang sumber ya, source of data. Jadi online transaction process itu OLTP. Kalau OLAP itu online analytical process. Jadi menganalisis atau analytical ya. Ya sudah diproses analytical. Jadi kalau saya kembali ke gambarnya, ini mau saya hilang gitu. Jadi kalau tadi saya lihat di sini, saya tunjukkan ini. Nah, OLTP itu tempatnya di sini, di data source ya. Jadi data transaksional. Yang di sini baru sudah analitik, karena ada OLAP. Posisinya beda nih, OLTP dan OLAP. Jadi itu tadi yang membedakan hal itu. Nah, ya jadi kalau OLTP itu baru capturing dan juga storing data. Kalau OLAP itu sudah converting data into information
for decision support. Jadi itu yang berbeda. Nah di OLAP itu nanti ada OLAP. OLAP tuh kalau bahasa Sunda tuh ada yang orang Sunda nggak? Ada ya. Jadi Ada kalau Bu, kalau OLAP tuh bahasa Sunda kan muntah gitu ya. muntah Jadi kekenyangan. kayak muntah apa? Muntah, iya kekenyangan dia. Muntah. Iya jadi Kalau di bayi itu kekenyangan dia Bu, jadi kayak keluar lagi gitu. gumoh maksudnya ya kalau bahasa itu. Ya. Jadi makanya tadi Iya saya Bu. menjelaskan OLAP ini pikirannya ke sana gitu. Jadi OLAP tuh dalam konteks ini bukan itu ya. Jadi OLAP tuh sudah masuk converting data tadi menjadi season support gitu. Jadi kita mengconvert data menjadi data data apa, into information. Jadi yang tadi transaksional, nah ini kalau di dalam segitiga tadi yang saya sampaikan nih ya, ada segitiga ini. Nah, yang OLTP itu di sini nih tempatnya, gitu. Nah, kalau ya OLAP-nya itu sudah masuk yang ke sini nih. Ini kan kita lakukan proses OLAP itu untuk menjadi bisa naik ke piramid selanjutnya untuk decision support system. Gitu. Jadi itu sebenarnya bedanya, gitu ya. Nah, ini silakan dibaca. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya bolak-balik jelaskan gitu ya. Jadi kalau OLTP itu masih yang transaction, jadi yang hari ke hari diambil. OLTP itu termasuk tadi ya, point of sales yang teman-teman di supermarket baru beli belanja. Nah, itu POS tuh. Nah, itu masuk ke itu termasuk OLTP gitu ya. Jadi kalau yang online tuh langsung ke sini. Gitu. Jadi kalau contoh yang paling sederhana teman-teman pakai Shopee nggak? Shopee di Shopee. OLTP, di OLTP itu yang mengelola data transaksional. Jadi misalnya kita beli, kita masukin keranjang tuh, keranjang kita nambah, di mereka berkurang stoknya gitu ya, dan seterusnya. Nah itu masih data transaksional tuh, OLTP itu, yang online ya. Jadi dia secara secara apa? Secara secara online gitu ya. Itu langsung update sendiri. Nah itu OLTP. Jadi carry out day to day business function itu di OLTP. Kalau OLAP itu sudah support decision. Jadi tadi kalau di piramida OLTP itu paling bawah. OLAP itu prosesnya untuk menjadi decision support system. Gitu. Itu bedanya OLAP dan juga OL. Ya. Oke. Apa lagi nih? Nah, di OLAP ada operation OLAP begitu ya. OLAP online analytical processing gitu ya. Jadi OLAP nih kita bisa slice itu apa sih? Iris gitu ya. Kemudian kita bisa dice ya, kita bisa drill down atas bawah gitu ya, roll up dan pivot. Nah, yang tadi saya sampaikan kalau di Excel itu kan ada kan pivot. Nah, sama di sini kita juga di all up operation ini bisa lakukan pivot. Ini gambarannya kayak gini. Coba direnungkan nih dalam waktu 3 menit sambil saya istirahat gambar ini.
Gimana? Apa nih yang bisa didapatkan dari gambar ini? Slicing ya. Slice itu kan mengiris. Ada yang volunteer? Hah? Ada volunteer nggak? Menjelaskan gambar ini? Mas Julian kali? Atau saya nggak? Ya, mungkin yang Yang itu mungkin semacam yang ini dulu. ya slice of life itu semacam mengambil data atau query data kali ya Bu ya. Jadi kayak yang di atas itu dia mengambil data eh, penjualan itu berdasarkan variabelnya itu waktu sama produk yang dijual. Mhm. Hmm? Kalau Hmm? Yang ini ya? kalau yang di ya berdasarkan waktu dan produk dijual. Jadi em, variabelnya yang diambil itu waktu dan eh, waktu dan regionnya Bu. Waktu dan Oke. Jadi regionnya. dia kalau ini karena di slice-nya ke bawah, jadi produknya Hmm, spesifik tertentu ya, produknya apa ya, gitu ya. Tapi mm, dia time dan region banyak gitu ya. Waktunya banyak, ya, mana historisnya, regionnya di mana aja gitu ya. Tapi iya, produknya hanya satu gitu. iya, kayak semacam pivot kali ya Bu ya. Iya, betul. Mm, Jadi kan ini slice ya. Kalau ini kan karena cuma 3 detik, jadi kebayang kayak mm, lagi motong di situ. Kalau ini mm. Kalau itu sama dia ngambil volume spesifikasinya waktu, tapi variabelnya itu spesifikasinya adalah region, tapi variabelnya itu waktu dan produknya apa gitu. misalnya kita mau lihat penjualan di Yasmin gitu ya, di Yasmin. Ya, Yasmin aja tapi produknya banyak, kemudian waktunya juga banyak gitu waktunya ya. banyak. Oke. Kalau yang ini, Kalau itu mau melihat waktunya, tapi variabelnya adalah produknya sama wilayahnya itu di mana, regionnya itu di mana. oke, oke, terima kasih Mas Julian. Jadi kalau yang ini yang bawah itu waktunya tertentu misalkan bulan Januari aja gitu ya, tapi regionnya di mana banyak gitu ya dan produknya banyak. Jadi tergantung kebutuhan kita. Sama kayak pivot tadi saya sampaikan, ini karena saya nggak punya datanya jadi agak sulit nih praktikannya. Jadi pivot di Excel itu sesuai kebutuhan kita, mana yang kita butuhkan. Kita butuh di lokasi tertentu, tapi informasinya banyak, atau kita butuh produk tertentu yang informasinya banyak. Nah, bisa jadi begitu maksudnya. Jadi query kita kebutuhan ya. Itu kalau untuk silakan Mbak Bianca. Ini contohnya satu gini. Jadi kita slice ini dulu gitu. Ini misalkan gitu. Jadi yang slice ya kalau slice yang ini kan motongnya ke sini kan, jadi ini produk tertentu gitu kan, tapi geografinya macam-macam, time-nya juga macam-macam gitu. Yang sebelah sininya time, yang sebelah sininya adalah produk gitu. Tapi ini produk, sorry, geografi, region ya, region tertentu. Jadi sesuai dengan potongan ini. Kalau yang potongan yang ini, waktunya tertentu, tapi regionnya sebelah sininya, kemudian yang apa ini? Ini apa tadi? Produknya macam-macamnya di sini gitu. Jadi itu gambarannya. Kalau ini slice yang ini ya, ini slice yang beda-beda di tadi. Kalau kita slice-nya gini dapatnya itu gitu ya. Kalau kita slice-nya gini dapat ini untuk yang 3 dimensi aja ya. Tapi kan kalau di DW itu di data warehouse itu dimensinya kan banyak gitu. Oke. Oke? Clear? Oke. Saya lanjutkan ya, sedikit lagi. Hmm, oke. Sama lagi saya lanjut aja. Nah, kalau kita bicara data warehouse dan skalanya ya, jadi the main issues training to scalability, jadi itu kita itu menentukan berapa besar sih nanti ya kemampuan DW untuk menyimpan itu adalah ya tergantung seberapa banyak data kita. Seberapa cepat apa, ekspektasi kita berkaitan dengan data tadi. Sorry, berkaitan dengan apa?
pertumbuhan dari data itu. Jadi kalau datanya berkembang sangat cepat ya skalanya kita butuh yang lebih besar lagi gitu ya. Kalau kalau data di PB, data mahasiswa kan kita bisa terprediksi tuh satu tahunnya misalkan berapa yang harus disimpan dan seterusnya. Itu kan terbayang gitu ya. Kalau misalkan pergerakannya setiap detik, setiap menit, itu contohnya kalau di jalan tol mungkin tiap detik tuh, atau saham lah gitu ya. Itu kan tiap detik tuh dia bergerak. Jadi mungkin dia butuh data warehouse yang sangat besar gitu ya. Tergantung seberapa cepat dia tumbuh ya gitu dan berapa banyak user yang akan menggunakan. Kompleksitas dari queries yang kita butuhkan seperti apa. Nah, ini adalah good scalability gitu ya, means that queries and other data access function will grow linearly with the size of the warehouse. Jadi tumbuhnya linier gitu. Jadi kalau gambar tuh dia linier, enggak dua hal itu ya. Ini saya lanjut aja nih karena terlalu teknis. Nah, ini ada data lake ya, data lakes danau gitu ya. Bedanya apa sama data warehouse ya? Jadi kalau data warehouse tadi sifatnya sudah terstruktur datanya, kalau data lake ini dia bentuknya tidak terstruktur. Any data in raw or native format. Jadi bisa kan kalau kemarin kita pelajari ada data yang terstruktur, ada data yang tidak terstruktur gitu ya. Nah, itu masuknya ke sini nih, kalau data-data yang tidak terstruktur gitu. Itu bedanya sebenarnya. Kalau yang lainnya sih sama kalau ini dia slow gitu ya karena data-datanya nggak terstruktur tuh bayang aja teman-teman kita tuh kayak di Excel itu kan udah rapi tuh nah itu terstruktur tuh kalau nggak terstruktur kan bentuknya macam-macam ada yang gambar ada yang apa ada apa nah itu di data lake kemudian nah ini ada business performance management jadi ini sebenarnya sudah mengintegrasikan tadi jadi business performance management itu tadi kita punya data warehouse ya. Kemudian di sini ada real-time system that alert managers to potential opportunities. Misalnya gini, basic performance management ini sudah lepas dari data warehouse tempat nyimpannya, kita lakukan business analytics dan business intelligence. Nah, dapat nih business performance management ya. Jadi di dalam business performance management, ini real-time system that alerts manager to potential opportunities. Misalnya, ini lagi kondisi ekonomi lagi jadi sudah ada tuh sistemnya gitu ya, real-time system ini lagi naik nih kondisi ekonomi, saatnya ngapain? Nah, itu udah ada. Misalnya contohnya, ini profitnya udah di ambang batas nih, udah di bawah ambang batas. Nah, kita harus ngapain tuh? Nah, itu di business performance management, ya salah yang paling sederhana kan kemarin kita tampilkan dalam bentuk dashboard gitu ya. Nah, kalau ini udah sistem tuh. Jadi udah ada alertnya nih, udah ada peringatannya gitu di dalam dia buat suatu sistem yang mana sistemnya itu mengintegrasikan antara data warehouse diambilnya dari data warehouse ya sistemnya itu ngambil data dari data warehouse ada proses analytical nah ini apa udah ada sistem nih untuk business performance management jadi kalau misalkan datanya menunjukkan profitnya lagi di ambang batas nih nah udah ada peringatan tuh harus ngapain dan seterusnya gitu jadi ini business performance management jadi kalau saya gambarkan di dalam ini ada nah ini di dalam prosesnya yang ini looping ya kayak cycle pertama kita strateginya apa mission value goals-nya apa oh ini kita harus tentukan sama halnya kalau kita kan pasti punya tujuan ya kayak tujuan tujuan sekolah apa gitu tujuan S2 ini apa nah kita kan punya misi punya punya apa namanya bukan misi kita punya visi misi dan goal yang kita tentukan gitu ya dalam hidup kita sama kayak perusahaan perusahaan tuh punya apa tujuannya apa profit apa tujuannya adalah kepuasan pelanggan atau apa gitu jadi kita harus jelas tujuannya apa kita mau ke kampus saja itu udah ada tujuannya kita keluar dari rumah nih teman-teman keluar dari pintu rumah kalau nggak ada tujuan mana gitu kan diem aja tuh di pintu gitu kan jadi kita nggak bisa tentukan strateginya jadi kalau kita bangun tidur aja nggak punya tujuan ya di kasur aja kita gitu kan tapi kalau kita punya tujuan ya kita bisa akan pergi ke sana kemari dan seterusnya gitu. Jadi di sini adalah kita tentukan strategi untuk mencapai tujuan kita. Kemudian kita planning sesuatu. Jadi planningnya apa? Berkaitan dengan budgetnya,
plan, forecast, model ini sudah mulai deskriptif, prediktif ya di sini plan ya, karena will ya, prediktif lah, lebih prediktif. Kemudian kita monitor atau analyze. Nah, ini ada dashboard-nya, report ya, analytical tools dan seterusnya ini di sini. Kemudian kita interpretasikan, ya, diinterpretasikan ke dalam konteks bisnis untuk menentukan decide apa keputusan apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan, kemudian maksudnya gini, ada beberapa hal yang bisa kita tindak lanjuti atau tidak nih, gitu ya, tergantung dengan apa macam-macam ya yang ada di dalam organisasi tersebut. Baru kita muter lagi ke sini. Nah, ini adalah kalau kita bilang untuk mengoptimasi bisnis performance. Kita melalui tahapan ini. Gitu. Nah, itu looping ya. Siklus gitu, siklus itu gitu. Oke, nah ini saya ngerjainnya karena ini sangat normatif ya. Nah, ini bentuk-bentuk performance ya kalau di perusahaan ya. Tadi saya sampaikan ada profit, ada juga KPI dan seterusnya. Nah, ini untuk menunjukkan tadi strateginya apa? Strateginya apa kan sangat bergantung dengan objektifnya apa. Contoh kalau misalkan tujuannya adalah memperbaiki reputasi, ya berarti kaitannya dengan pihak-pihak eksternal kan gitu kan. Jadi akan ada sangat banyak tujuan di dalam perusahaan apa? Tujuannya adalah apa? Meningkatkan daya saing ya, berarti kaitannya dengan pesaing. Kita harus lihat pesaing dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mengambil mengambil konsentrasi manajemen risiko. Ada kalau kalau mungkin belum kan ini masih semester 1. Ya, salah satunya ya kalau dalam konteks manajemen risiko, misal saya dari sana itu ya. Jadi di dalam konteks manajemen resiko, nah itu kita harus jelas tuh kalau kita memanage resiko, resikonya berkaitan dengan tujuan yang mana gitu. Jadi harus jelas. Kalau tujuannya reputasi ya berarti berkaitan dengan resiko-resiko yang menghalangi reputasi itu tercapai. Kalau tujuannya profit ya berarti resiko-resiko yang menghambat profit itu tercapai. Jadi harus jelas tujuannya. Kalau nggak jelas tujuan yang kita masukin semua resiko tapi itu belum tentu ada kaitannya dengan objektif itu. Jadi itu penting. Jadi harus ditunjukkan gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum? Nah, ini oh silakan Mas Hasbi. Ada suaranya nggak, Mas Hasbi? Oh, Yusuf, apakah kedengaran suara Bu? Ya, sudah. Izin bertanya Bu, ini saya mungkin tertariknya ke aplikasi dari DW ini sendiri kan salah satunya Ibu bahas dari di awal kan QRIS ya. Di mana? Aplikasi dari DW ini kan salah satunya kan berbentuk kayak QRIS kan Bu. QRIS itu salah satu. QRIS itu kita ya interface-nya, tapi itu data kita itu disimpan nanti di data warehouse gitu. Oke, lanjut. Gimana? Yang mau saya tanyakan tuh saya mau nanya dari segi keuntungan sama resiko dari 3 pihak. Kan itu kan dari QRIS itu kan ada 3 pihak yang terlibat ya. Ada konsumen, ada produsen, sama ada software engineer atau developer sistem itu yang mewakili bank ya, Bu. Yang mungkin saya belum penasaran itu keuntungan sama resiko dari tiap-tiap 3 aspek orang yang terlibat itu apa aja, Bu? Misalnya kan kalau konsumen kan kebanyakan diuntungkan ya, Bu. Karena yang saya tahu untuk QRIS ini tidak ada biaya admin ya. Satu, walaupun antar bank kayak gitu kalau saya nggak salah. Terus resikonya bagi konsumen apa sih yang itu? Yang kedua untuk yang produsen. Kalau yang produsen setahu saya itu QRIS itu kan harus apa namanya, didaftarkan dulu saya kayak kalau nggak salah, Bu. Karena itu nggak bisa langsung tiba-tiba ada QRIS kalau saya nggak salah. Itu harus didaftarkan perusahaan, tapi saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang lain yang expert yang udah pengalaman mungkin bisa berbagi saya pengalaman. Mungkin keuntungan sama kerugian yang saya
tahu yang di perusahaan itu likuiditasnya yang susah kalau untuk kiris, Bu. Jadi misalnya ada transaksi itu, uang yang masuk itu Seller ya tidak bisa maksudnya? ya Seller tidak, maksudnya? harus nunggu 1 hari dulu baru kita masuk ke rekening gitu, itu Ya, satu. ya. Nah, sedangkan yang ketiga itu dari pihak bank. Kalau untuk pihak bank sendiri berarti kan rugi dong, Bu, maksudnya tidak menghilangkannya itu namanya, biaya admin ya, yang antar bank kayak gitu kan. Dan QRIS kan tidak mempertimbangkan hal itu, tidak menghilangkan itu. Mungkin apa keuntungan sama risiko dan itu semua, mungkin antara 3 itu, mungkin seperti itu. Oke. Oke, ini kalau ini bisa jadi topik tesisnya ya, nanti kalau misalkan Mas Hasbi masuk ke pendalaman manajemen resiko. Karena kalau kita bicara resiko tadi ya, jadi kalau keuntungannya jelas lah kalau untuk konsumen kan mempermudah ya. Kalau dari sisi produsen barangkali keuntungannya juga dia bisa meningkatkan point of sales tadi gitu ya. Jadi karena sekarang udah masuk ke era cashless tadi, ya ini saya bicara keuntungannya ya. Orang-orang akan akan lebih mudah, jadi lebih tertarik untuk belanja ke sana gitu. Karena si konsumen juga merasa mudah. Jadi ada sisi positifnya juga bagi berlian. Saya terus terang kalau secara teknis barangkali memang tidak mendalami hal itu, tapi itu menarik kalau misalkan Mas Hasbi ingin dalami ya. Kalau Mas Hasbi nanti tujuannya konsentrasinya salah satu manajemen risiko, kan kalau di SB ada juga ya manajemen risiko. Nah, bisa diidentifikasi resiko-resiko apa yang ada. Kalau ini kan bicara data ya, pasti resiko yang paling besar adalah kebobolan data. Itu resiko yang paling besar dimanapun, ya di line manapun, mau di line konsumen ya, di line produsen. Produsen itu mungkin masuk masalah segi tadi ibaratnya seller lah, penjual atau orang yang menggunakan, yang memasang turis tadi. Atau dari sisi banknya ya tadi masalah security data. Nah, sebenarnya kita nggak tahu. Tadi Mas Asri sampaikan bank rugi dong nggak terima transaksi. Nah, kalau misalkan transaksinya itu memang sudah dilebihin, contoh di Shopee itu kita nggak merasa tuh harganya sekian. Padahal sebenarnya dari pihak operator banknya itu dia udah motong beberapa dari situ. Jadi sebenarnya mungkin yang didapatkan seller tuh nggak sebesar yang kita bayarkan. Gitu. Sama kayak di Gojek atau Grab. Yang tertulis di interface kita, misalkan 20.000, yang diterima oleh itu nggak 20.000 gitu. Saya nggak tahu berapa persen, 5, entah berapa gitu ya. Nah, yang selebihnya tuh masuk ke si Gojeknya untuk memelihara hal itu. Nah, itu sebenarnya ada proses di situ. Jadi kalau resiko-resikonya ya kita harus lebih dalam lagi. Resiko ini berkaitan dengan apa, tujuan apa. Nah, itu yang harus kita analisis. Kembali saya nggak bisa jawab secara detail ya, SB. Terima kasih, Bu. Bisa didalami nanti kalau mau tesisnya berkaitan dengan itu, ada ide. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya, yang lain? Silakan. Nah, kalau belum ada nih, saya ada tugas sebenarnya. Jadi mendingan nanya ya daripada tugas ya. Nah, tugasnya sederhana aja. Jadi satu kelas ada berapa orang? 9. Satu kelas ada berapa orang? Hah? 9. Ya, 29 ya. Oke. Nah, teman-teman 29 bagi 10 kelompok aja. Kelompok 3 orang aja. Berarti ada yang 2 orang ya. 9 kan berarti ya. Ya pokoknya 3 sampai 4 orang lah ya gitu. Gitu ya. 3 atau 4 orang teman-teman pilih, kan tadi ada banyak ya arsitekturnya macam-macam dan seterusnya. Teman-teman pilih satu studi kasus. Pilih aja satu studi kasus. Karena mau Gojek atau mau Grab atau mau Shopee misalkan gitu ya. Pertama adalah jawab pertanyaan ini. Apakah mereka menggunakan data warehouse? Ya pasti yang dipilih adalah studi kasus yang menggunakan data warehouse. Jadi saya ganti pertanyaan. Jadi pilih perusahaan-perusahaan yang menggunakan data warehouse. Oke, dari sini ya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan data warehouse. Ya, setelah itu bagaimana data warehouse di sana digunakan? Itu menjawab pertanyaan satu. Jadi jelaskan peran data warehouse itu di sana seperti apa, gunanya untuk apa, dan seterusnya. Itu teman-teman jelaskan untuk menjelaskan
konsep data warehouse di tempat itu. Gunanya, perannya seperti apa, itu yang nomor 1, ya. Yang kedua, bagaimana arsitektur data warehouse yang mereka gunakan, kan tadi ada macam-macam ya, arsitekturnya ada 2 tier, ada 3 tier, ada yang bentuknya dependent mart, ada yang independent mart, ada yang hybrid, dan seterusnya. Nah, itu tolong teman-teman jelaskan. Nah, kemudian, apa, tadi sudah apa, bentuknya begitu ya, bentuknya, arsitekturnya, kemudian bagaimana mereka, apa, mendevelop dan memanage data warehouse. Udah, itu aja. Nah, kemudian bagaimana operasi-operasi data warehouse. Jadi itu aja yang mereka lakukan seperti apa. Jadi teman-teman jawab poin 1 sampai poin 4. Kalau barangkali nomor 4 sih sebenarnya sama semua ya, nggak usah deh, berarti poin 1, poin 2, poin 3 gitu ya, dan poin 5. Itu aja. Jadi bagaimana, data warehouse di sana, konsepnya seperti apa, kemudian arsitekturnya seperti apa, bagaimana mereka mendevelop dan memanage data warehouse tadi, dan perannya untuk decision support seperti apa. Udah itu aja. Jadi jawab 4 pertanyaan itu yang berkaitan dengan data warehouse. Nanti dikumpulnya di kelas IPB. Ya, ini kan masih ada waktu juga ya untuk diskusi. Jadi, nanti dikumpulnya di kelas IPB, saya kasih waktu 1 minggu. Apa ya? 1 minggu. Dibuat di apa? Boleh di PPT boleh, boleh di Word boleh, PDF juga boleh, silakan saja sekreatif mungkin, tapi menjawab beberapa hal yang tadi, ya. Saya kasih waktu 1 minggu, jadi dikumpulnya Kamis depan. Nanti saya, tempatkan di kelas, sorry, gitu. Oke, kelompoknya terserah aja buat sendiri, mandiri. Oke. Ya, 10 kelompok. Boleh 10, boleh 3 sampai 4 orang lah. Nah, kalau 29 kan pasti nanti ada yang 2 orang. Satu kelompok berapa orang? Kebanyakan. Cuma ngerjainnya sederhana, soalnya berikutnya nggak sulit. Nggak sesulit itu ya. Iya, nggak sesulit yang imam lah. Ya, teman-teman. Jangan teman-teman masukin ke ChatGPT, tolong carikan gitu. Keluar nanti hasilnya. Tapi janganlah ya, jangan jangan boleh teman-teman pakai ChatGPT, tapi jangan mengcopy langsung semua yang ada di ChatGPT gitu. ChatGPT itu bisa menggunakan, saya pun menggunakannya. Jadi untuk membantu kita boleh, tapi jangan langsung dari situ langsung kita ambil. Kita perlu lakukan analytical thinking loh di sana. Gitu ya. Oke, nanti saya buatkan di kelas IPB. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nih, sekaligus nanti semoga kita ketemu di mata kuliah yang lain ya. Semester berikutnya. Karena semester ini saya cuma ngajar ini aja nih di kelas R. R berapa? Saya jadi lupa. R berapa? R7. 2, Bu. 7. 72. R72. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi, terima kasih, Bu. Terima kasih ya.